Halo, selamat pagi semua. Pak Nudu sebagai dosen mata kuliah Rekayasa dan Desain, para asisten dosen, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok F1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu perancangan produk FlexiGrip Stand Holder. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Windira, kemudian ada anggota kelompok saya, yaitu Alit dan Alvin. Terdapat 5 kerangka besar yang akan dibahas, yaitu rumusan masalah, kebutuhan penting desain, konsep alternatif yang tidak terpilih, desain rinci, serta ringkasan. Di zaman modern ini, orang-orang tidak lepas dari yang namanya handphone. Misalnya, ketika seorang yang sedang kuliah atau bekerja di kantor, selagi mereka mengerjakan tugas menggunakan laptop atau komputer mereka, ada saatnya mereka memerlukan handphone sebagai layar tambahan. Handphone akan menyebabkan rasa nyeri pada pergelangan tangan jika digenggam terlalu lama, dan pada leher jika pengguna tersebut harus menoleh terus-menerus dari handphone ke laptop atau komputer mereka. Di sini, kami ingin menghadirkan sebuah produk phone holder dengan karakteristik atau spesifikasi yang mencakup desain yang simpel namun menarik, material yang kuat, keras, mudah dibentuk, serta ekonomis, serta memiliki fitur pengaturan tinggi rendah atau adjustable. Pada kebutuhan primer desain, kami menggunakan objective tree, black box, transparent box, serta function diagram. Pohon tujuan ini atau objective tree bertujuan untuk memaparkan klasifikasi tujuan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan produk, di mana kami memiliki fungsi utama yaitu kami menunjukkan fungsi, penampilan, penggunaan, serta harga. Pada black box, kami ingin mengoperasionalisasikan sebuah phone holder, di mana terdapat input yaitu material, bahan pembantu, serta sumber energi. Serta output yang ingin kami capai adalah phone holder yang dapat disesuaikan dengan pengguna atau adjustable dengan cara penambahan beberapa sendi. Pada transparent box, di sini kami menjelaskan apa isi dari black box sebelumnya, di mana isinya adalah cara-cara untuk menggunakan phone holder tersebut. Kemudian yang terakhir adalah function diagram, di mana function diagram bertujuan untuk penetapan fungsi, di mana fungsi yang ingin kami capai adalah memberikan keamanan serta kenyamanan. Kemudian terdapat beberapa alternatif desain yang tidak terpilih, yaitu yang pertama, alternatif 5. Dengan material produk adalah kayu pinus, pelindung primer adalah karet EVA, penghubung rangka adalah baut, pelapis adalah resin epoksi. Alternatif pilihan ini tidak terpilih karena pernis merupakan pilihan yang lebih mudah digunakan. Pernis digunakan dengan lapisi produk secara tipis, kemudian menunggu untuk kering. Sedangkan resin epoksi memerlukan perpaduan antara resin dengan akselerator terlebih dahulu agar dapat mengering. Alasan lainnya adalah resin epoksi memiliki harga yang lebih mahal daripada pernis. Kemudian alternatif yang tidak terpilih selanjutnya yaitu alternatif 35, yang dimana menggunakan material produk adalah ABS, pelindung primernya adalah karet EVA, kemudian penghubung rangkanya adalah pin plastik, dan pelapisnya adalah resin epoksi. Kemudian alternatif yang kedua adalah alternatif 53, yaitu menggunakan material produk ABS, pelindung primernya polietilen, dan penghubung rangkanya pin plastik, serta pelapisnya adalah resin epoksi. Kedua dari alternatif ini tidak terpilih karena material yang digunakan merupakan ABS, yang di mana ABS memiliki kerawanan terhadap kekuatan material. Kemudian ada ciri dan fitur utama desain. Ciri utama desain yaitu pertama, terbuat dari material kayu pinus. Kemudian memiliki berat yang relatif ringan, memiliki ketinggian maksimal 30 cm, dan memiliki jumlah part sebanyak 13. Fitur utama desain yang pertama dapat mengatur ketinggian dari keseluruhan stand holder dengan cara mengatur baut kuping yang ada
pada rangkaian. Kemudian yang kedua dapat mengatur ketinggian penjepit handphone pada penampang utama. Kemudian yang ketiga tidak mudah geser dari permukaan meja karena terdapat karet EVA. Alasan terpilihnya desain adalah terbuat dari material kayu yang bersifat kuat dan kokoh, menggunakan sistem adjustable dengan baut kuping. Kemudian produk dilapisi dengan pernis agar tetap awet. Kemudian, desain yang kami telah pilih mempunyai 13 part. Dan cara kerja yang dilakukan untuk mencapai 13 part tersebut yaitu, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, membuat pola pada kayu. Ketiga, memotong kayu. Keempat, menggunakan amplas untuk menghaluskan kayu. Kelima, mengebor kayu. Keenam, melapisi kayu dengan pernis. Ketujuh, menunggu pernis agar kering. Kedelapan, membuat pola pada karet. Kesembilan, menggunting karet. Kesepuluh, menempelkan karet kepada kayu. Kesebelas, menggunakan paku untuk menghubungkan kayu. Ke-12, menghubungkan tiap rangka kayu menggunakan baut. Ke-13, produk siap digunakan. Berikut merupakan video manufaktur yang telah kami buat. Kemudian ada beberapa part yang krusial yang menjadi fitur khusus desain. Yang pertama yaitu holder yang merupakan penjepit handphone pada bagian sisi atas. Kemudian board yang berfungsi sebagai penampang utama untuk meletakkan handphone. Kemudian pad rubber yang merupakan spare part yang ditempelkan pada bagian sisi bawah alas untuk mengurangi pergeseran antara produk stand holder dengan permukaan meja. Produk memiliki beberapa poin yang memiliki baut untuk menghubungkan antar rangka. Pada poin-poin tersebut menggunakan baut kuping untuk mengencangkan dan mengendorkan hubungan antar rangka sehingga mencapai fitur adjustable. Kemudian pada bagian board atau penampang handphone terdapat sela yang dapat memuat baut yang berhubungan dengan part holder yang dapat digeser. Kemudian dapat menggunakan baut kuping untuk mengencangkan ataupun mengendorkan agar holder diam di tempat sehingga dapat mencengkeram handphone dalam ukuran yang diinginkan. Kemudian kami melakukan hasil analisis. Yang pertama adalah ketahanan material, di mana material yang digunakan oleh kelompok kami adalah kayu pinus, yang mempunyai karakteristik ringan dan lunak tetapi memiliki daya tahan yang kuat. Analisis kedua yaitu biokimia, di mana kelompok kami menggunakan pernis sebagai pelapis untuk mencegah kerusakan oleh rayap, selain untuk membuat produk menjadi mengkilap. Ketiga, kami melakukan pengukuran dan perhitungan matematis, di mana digunakan untuk merancang produk yang dapat mengalami peragangan dan penjepitan fitur adjustable pada penampang handphone agar sesuai dengan ukuran handphone kebanyakan pengguna. Setelah melakukan eksperimen pembuatan produk phone holder, berikut merupakan model yang didapatkan dengan menggunakan material produk kayu pinus, pelindung primer karet EVA, penghubung rangka dengan baut,
serta dilapisi dengan pernis. Setelah melakukan hasil eksperimen, terdapat perubahan ukuran part dari dimensi awal. Terdapat juga perubahan diameter mur serta baut. Terdapat perubahan desain part arm, connecting rod, serta grip. Kemudian di sini terdapat penggunaan paku sebagai penghubung. Serta waktu pengerjaan dari pun holder ini kurang lebih selama 10 jam. Adapun kelebihan desain yang telah dibuat. Yang pertama terdapat fitur adjustable, memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, memiliki desain yang menarik, memiliki proteksi yang baik terhadap handphone, mudah dipindahkan dan mudah untuk digunakan. Adapun kuantifikasi sasaran performansi dari kelompok kami yaitu memiliki ketinggian maksimal 35 cm, kemudian memiliki jumlah part sebanyak 13, memiliki biaya produksi maksimal 100.000, kemudian memiliki panjang 12 cm, memiliki ketebalan 1 cm sampai 2 cm, kemudian memiliki umur pakai 2 sampai 4 tahun, dan dapat dibersihkan 1 sampai 3 minggu. Kuantifikasi sasaran performansi tersebut telah dapat dicapai. Kemudian, deskripsi strategi pada kompetisi final. Produk dapat mencengkram handphone dengan kuat. Kemudian, produk dapat mencengkram handphone dalam posisi portrait maupun landscape. Kemudian, produk dapat diatur ketinggiannya. Produk dapat digunakan saat handphone sedang di-charge, dan produk tidak mudah bergeser dari permukaan meja. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi dan terima kasih.